يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang hakikat dan syariat, ilmu dari almarhum Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Sekarang pelajaran hakikat dan syariat untuk nutup ini. Ilmu dari almarhum Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura, Musola Ar-Raudhah Sekumpul, yang dikenal dengan panggilan Guru Zaini, Guru Ije, Abah Guru Sekumpul dan lain sebagainya. Saya dulu bertemu dengan beliau semasa hidupnya, ya bertemu, ya cium tangan, ya ikut hadir majelisnya. Nah terakhir-terakhir ini kok saya sering di YouTube HP saya itu muncul beliau, ya muncul sendiri gitu. Ya waktu scroll muncul tiba-tiba ya. Nah ada satu nasihat yang bagus yang mau saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, amin. Nanya ya, boleh nanya. Pernah enggak kecewa? Ngaku ngono lho ngaku. Pernah enggak kecewa? Pernah enggak merasa dikecewakan? Pernah enggak merasa kecewa teramat dalam? Pernah enggak? Oke, tanda kamu enggak ridho sama aturannya Allah Ta'ala. Betul kan ya? Tanda enggak ridho itu kecewa. Contoh boleh? Saya kasih contoh yang nyata-nyata. Contoh yang nyata-nyata. Mas Ramzi. Ya Mas Ramzi. Melamar seorang wanita, ditolak. Kecewa enggak? Enggak. Murid saya. Beda level bro. Walaupun bentuknya ya Ramzi. Iya, enggak. Tapi update status. Aku selalu ada di sini menanti. Masya Allah. Optimis. Akhirnya perjalanan takdir. Ya perjalanan takdir. Beberapa waktu yang lalu ijab kabul di sini dengan wanita yang dia cintai. Masya Allah. Dan seminggu yang lalu dari mulai Sabtu sampai Jumat. Gak ketemu saya. Memadu kasih dengan sang istri. Masya Allah. Nanti wong iki. Terus ben iki viral gitu ya. Masya Allah. Jangan-jangan istrinya di belakang sana gitu ya. Takdir gitu ya. Kita harus belajar ilmu takdir itu karena bagian daripada rukun iman. Iman pada qadha dan qadar. Ini iman yang nomor 6 ini loh, kok ya zaman sekarang udah seperti hilang dari hati orang-orang yang beriman. Naudzubillah min dzalik.
Kalau ada musibah, itu takdir atau bukan takdir? Takdir. Kamu sakit, takdir atau bukan takdir? Takdir. Kamu jualan kok sepi, takdir atau bukan takdir? Takdir. Kamu ngelamar anak orang, ditolak, takdir atau bukan takdir? Takdir. Kamu pengen pol, tapi enggak keturutan, takdir atau bukan takdir? Takdir. Tapi jangan mandek di situ loh ya. Ini baru definisinya ya, definisinya. Camkan baik-baik. Takdir itu nyata dan itu urusan yang maha kuasa. Allah ingin nunjukkan jati dirinya bahwasanya engkau manusia tak bisa apa-apa dan kuasa hanya Dia semata yang punya, yang lain gak boleh berbuat apapun tanpa izin dan restunya. Paham? Loh, Beb kok suaranya rodok banter? Iya loh, lagi apa namanya mengambil asma Allah yang Dzul Jalal, yang agung, maha kuasa, yang ngomongnya ya sing banter. Jangan Allah maha kuasa, ya ora cetha. Bab kuasa-kuasa ya harus ngegas gitu ya. No bab cinta kan ya lain lagi. Lanjut. Nah, begitu kamu mau beli barang, kemecer nih ya, barang satu-satunya, barang yang bagus. Barang yang bagus. Barang ini mau kamu beli, ternyata yang punya nggak mau jual. Padahal kamu punya duit. Gregetan apa ora gregetan? Gemes atau enggak gemes? Saat itulah kamu lupa bahwasanya kamu bukan siapa-siapa. Ada Tuhan yang mengatur segala-galanya. Duitmu enggak ngaruh baginya. Terus mau rampok ngono kuwi. Mbok maling. Mbok pepetno tembok wonge. Orangnya kamu pepetkan tembok, terus mbok kei bedil mbok ancam. Dol apa ora? Pepetkan tembok, ayo jual barangmu, awas gak mau jual sama saya, apa begitu? Kan enggak. Kamu tawar, berapa harganya? Saya akan carikan bagaimana caranya agar barangmu itu kejual ke saya. Pokoknya apapun yang kamu mau saya turuti. Dengan satu kata jawabannya, tidak saya jual. Lapo awakmu? Ayo lapo awakmu? Sapa Tuhane? Makanya jangan sok, jangan gaya, jangan merasa punya kuasa. Enggak punya apa-apa kita ini. Ini contoh kecil loh ya. Kalau udah begitu orang sekaya apapun kan jadi lemes ya. Kenapa lemes? Karena sombong dengan dirinya, merasa memilikinya. Tapi beda orang yang sudah kenal Tuhannya. Duitnya akeh, kuasanya luar biasa. Nawar barang, Mas, ini saya beli ya Mas, berapapun saya bayar. Maaf Pak, tidak saya jual. Oh ya wis, urung rezeki. Tanya itu yang jualan, Bapak kok responnya santai saja, belum rezeki? Ya memang belum rezeki. Karena yang menggerakkan hatimu itu menjual atau tidak bukan uang saya, tapi yang maha kuasa. Kaget ki sing arep sing duwe barang, ki kita wali iki. Oh kita wali, tuku orang nggo duit kok. Beli enggak pakai duit dia. Loh maksudnya gimana? Loh iya. Uang saya ini tidak bisa menggerakkan benda dan hati kecuali diizinkan oleh Ilahi Rabbi. Tapi karena jual beli ya syaratnya saya menawar. Kesepakatan saya membayar, kalau Bapak tidak sepakat, tidak mau jual, kan gak mungkin terjadi jual beli. Ya saya gak mungkin maksa, gak mungkin maksa. Karena yang bolak-balikkan hati untuk iya dan tidak hanya Allah. Masya Allah, geleng-geleng kepala, Masya Allah, wali tenan. Wali memang berpakaian kaya, raya, tapi wali. Makasih Pak atas nasihatnya, tapi mohon maaf hati saya belum dirubah sama Allah Pak.
Oh gak apa-apa mas, lanjutkan saja. Kalau rezeki gak akan kemana-mana. Itu dialami sama Pak D saya. Loh ini benar, Pak D saya almarhum Habib Husin Al-Habsyi. Ada orang nawarkan bokor kuningan, Pak D saya seneng. Cuman harganya nggak cocok. Berapa ini? Sekian, ditawar Pak D saya 150.000. Kalau boleh saya beli. Dijawab sama yang punya bokor, wah kalau segitu nggak saya jual. Pak D saya nggak sakit hati. Bahkan dikasih petunjuk. Lah saya nggak bisa beli ini lebih dari 150.000. Kalau kamu mau saya tunjukkan, semua pedagang barang antik di kota Solo yang akan terima barangmu. Nanya ini, yang punya bokor, loh Pak, dan nanti kalau dibeli sama teman Bapak bagaimana? Wanira kowe ngono, ono wedok misalnya ngono lho. Kamu ngelamar seorang perempuan, terus ditolak. Ya ditolak. Terus kamu bilang sama laki-laki lain, itu di sana ada orang bagus, solihah. Kalau kamu tertarik silahkan, siapa tahu kamu diterima gitu. Wani ngomong kono kowe? Enggak berani, takut kehilangan. Tuh, takut kehilangan. Ini Pak D saya enggak. Ditunjukkan semua toko, jawaban Pak D saya simpel. Maaf mas, rezeki saya tuh enggak mungkin bisa kamu rubah. Kalau rezeki saya, ya rezeki saya. Kalau bukan rezeki saya, ya bukan rezeki saya. Begitulah ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu ekonomi tidak bisa merubah ini mas. Strategi marketing enggak bisa merubah ini mas. Sehebat apapun kamu menjual dan memasarkan, kalau belum rezeki enggak akan tercapai. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya belum bisa melepas ini 150. Udah apa-apa, silahkan keliling. Nanti kalau kamu udah keliling satu Solo, udah keliling, enggak ada yang mau beli, datang ke sini lagi. Kalau kamu sepakat, saya akan bayar 150.000. Terima kasih Pak tawarannya, terima kasih. Mesti yang batin wongnya. Aneh ngomong gitu. Keliling orang ini, dari pagi keliling satu Solo nih. Keliling satu Solo, ternyata jangankan kok laku, tidak ada yang berani nawar. Gak ada yang berani nawar. Maka kembali ke Pak D saya. Pak Husin, apa masih mau beli barang saya bokor tadi? Loh sudah ditawarkan keliling. Sudah Pak, ini sudah saya tawarkan Pak. Bapak mau beli apa enggak? Loh saya kan udah janji kalau kamu ikhlas jual 150.000, saya akan beli 150.000. Ikhlas Pak. Orang yang gelem kok. Dibayar sama Pak D saya 150.000 dengan kalimat begini. Sebentar ya, saya beli 150.000 tapi uangnya nanti ya. Izinkan saya jual barang ini dulu. Sekarang juga. Ini orangnya juga bingung, piye to ya? Bapak mau jual kemana? Saya mau jual ke orang terakhir yang kamu tawari. Tadi sebelum ke sini datang ke toko mana? Toko situ. Oh ya, manggil sepupu saya. Namanya Abdurrahman, panggilannya Amang. Mang sini kata Pak D saya. Ini bawa ke toko situ. Katanya ditawarkan di situ, enggak ada yang mau nawar. Coba kamu tawarkan 1 juta. Iki sing duwe barang ya rada gumun iki. Marah sapa ora menung sing ngarep kok ya. Gimana orang ini? Lah nak dulur saya juga rada geleng-geleng. Lah wis ditawarno keliling sak Solo enggak ada yang mau nawar kok ya. Suruh datang ke toko terakhir enggak mau nawar, Pak D saya menawarkan 1 juta. Sama santai. Sugui kopi, diajak ngobrol. Nak dulur saya, sepupu saya berangkat. Pulang bawa uang 1 juta. Gimana laku? Alhamdulillah laku langsung dibayar. Langsung dibayar. Enggak pakai ditawar. Pak D saya mesem, 1 juta diambil, kurangi 150. Ngece banget ya. Kurangi 150. Jadi Pak D saya dapat 850.000, yang punya dapat 150.000 sambil berkata, rezeki enggak akan kemana-mana. Jatahmu 150, jatahku 850. Itu aturan Allah Ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah. Iki lo akidah. Orang mau mikir tahlil gak tahlil, maulid gak maulid, ziarah gak ziarah, tapi ini akidah dalam kehidupan
hari. Penting itu. Kalau kita kuasai ini tuh nyantai. 2 orang, 3 orang, anaknya Pak Lurah kok ayu. Oh, begitu bilang anak Pak Lurah ayu loh, lihat mata-mata ini langsung khusuk semua. Di satu kampung anaknya Pak Lurah cantik, 3 pemuda bersahabat. 3 pemuda bersahabat. Gimana ini? Saya cinta dengan anak Pak Lurah. Oh sama saya juga cinta. Oh saya juga cinta. Lah yang mau ngelamar siapa? Kata yang satu yang ahlus sunnah wal jamaah tulen gitu ya. Loh kalau jodoh saya nggak akan kemana-mana. Kalau jodoh kamu nggak mungkin bisa saya ambil. Kamu kok yakin? Ya Tuhannya Allah bukan kamu. Wah ini ternyata jamaah Raudhah saudara-saudara. Ya jamaah Raudhah. Nyantai dia. Ya udah boleh nggak saya berangkat duluan ngelamar? Oh silakan. Berangkat duluan ngelamar. Sampai sana dengan segala kehebatannya, ini bla 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 bla. Dijawab, ya saya serahkan sama anak saya. Keputusan ada di tangan anak, yang mau nikah itu anak saya, bukan saya. Jadi terserah apa kata anak saya. Kamu tuh orang baik, baik. Tanya sama, tunggu ya berapa hari lagi datang. Wah anaknya ditanya, gimana? Saya tidak mau nikah. Lah maksudnya orang baik, wah aku mau rabio Pak. Aku jek seneng ngelamun. Wah, nong lanang kok diperintah kayak kopi, rekoso apa? Rekoso. Kok kon umbah-umbah, cucikan baju, kolore bareng kon ngumbahi Pak, semua aku Pak. Gitu ya Bu ya? Bu, kalau udah nikah begitu? Loh iya tuh loh ya. Ini enggak mau, tidak mau. Datang lagi, gimana Pak? Mohon maaf, anaknya tidak mau nikah. Sekarang, belum mau. Ya udah Pak, jadi saya undur diri ya Pak, Nji. Lapor sama temannya, Pi, anaknya enggak mau nikah. Yang satu ngomong, wah itu mungkin bukan enggak mau nikah, enggak mau sama kamu kelihatannya. Ya jalan coba. Wah, ini 3 bersahabat ya. Yang ahlus sunnah wal jamaah lain tadi nyawang dok. Kamu enggak berangkat? Aslah, jodoh kurang yang dinti. Nyantai dia. Datang satu lagi. Pak gimana? Loh kemarin tuh sudah ada yang melamar. Anaknya bilang tidak mau nih nikah. Pak hati bisa berubah-ubah. Hari ini bilang tidak mau, besok bisa jadi mau. Bapak jangan jadi Tuhan. Ini calon mantu kurang ajar iki. Iki Pak Lurah wis gedem-gedem iki, urung apa-apa wis ngejak arep ngajari bapak iki kurang ajar iki mesti iki ya. Tapi karena beliau pejabat negara kan santun, ya santun. Ya udah, coba saya tanya sama anaknya. Tunggu aja di sini, enggak usah nunggu berapa hari. Tunggu aja di sini. Oh, anaknya ada di belakang. Nak, ono wong ganteng ning ngarep soleh itu, tapi ya rada kemaken. Rodok kemaken. Mau enggak kamu nikah sama dia? Pak kan saya udah bilang enggak mau nikah. Yang kemarin aja orangnya baik, saya enggak mau. Apalagi rodok kemaken Pak muntah. Bleh. Masya Allah. Krungu sisan tuh ya. Krungu sisan. Udah dengar jawabannya, udah Pak saya permisi. Wah. Oh yang satu ini dapat laporan, gimana? Wah aku tambah krungu muntah. Iya. Tinggal awakmu ki. Ya, tinggal awakmu. Arep mbok lamar kapan? Ya sak seneng kono jodoh gak ning ndi-ndi. Jodoh gak ning ndi? Nah, rupanya dia ngurus KTP ke kelurahan. Gak niat ngelamar. Ngurus KTP ke kelurahan. Ketemu Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Dik? Ini Pak, saya Fulan lagi ngurus KTP. Anak Pak Lurah ngelirik. Allah bilang, kamu nikah sama dia. Gruk. Rabi mbak de. Langsung marani bapaknya bisi. Pak, lamarkan saya yang satu ini. Bapaknya kaget. Dek, tunggu KTP saya bereskan. Sebentar ya, jangan kemana-mana ya.
minum kopi teh, wajak masuk anak ke dalam. Kamu katanya enggak mau nikah. Enggak tahu Pak, hati saya kok ketemu yang satu ini enggak bisa lepas Pak. Saya kok enggak dapet dia bisa mati saya Pak. Wah, wes iki gawat ini. Bukan bab dukun ini, bukan saudara-saudara. Bukan bab dikasih duit, bukan ini. Langsung langit yang turun tangan. Langit yang turun tangan. Kata Pak, yakin kamu? Yakin. Ya siap. Dik, ya KTP sudah diproses. Kalau kamu berkenan, sekalian saya proseskan surat nikah. Maksudnya gimana? Anak saya kalau nggak nikah sama kamu gawat saya ini. Oh Pak, sebetulnya tuh ya saya sudah lama ngincar anak Bapak. Cuman tuh saya yakin Pak, Allah itu maha kuasa. Emang saya kencengi Pak, itu sholawat munjiah. Itu tiap hari tak munjiai Pak, munjiah, yasin, tahlil. Saya sudah ziarah ke makam 7.000 wali Pak. Wah, Masya Allah. Kok akeh men? Iya Pak, langsung saya kan umroh Pak. Itu ke makam Baki, itu kan wali kabeh Pak. Sekali masuk belum kan wali kabeh, selesai ziarahnya itu Pak. Wow gitu ya, iya. Udah selesai tambah, lapor temennya. Piye urusan KTP? Golek KTP untuk anak Masya Allah. Ini jenengan kalau tak terangkan begini baru paham ya. Itu apa namanya? Takdir. Takdir. Nah tugas manusia berusaha. Tapi ketika takdir itu bekerja, hati harus rela. Ketika takdir bekerja, hati harus rela. Jangan pernah melawan atau menentang. Rela. Semakin melawan, semakin tersiksa. Karena yang kau lawan yang maha kuasa. Nah, terus gimana lanjutannya? Lanjutannya jalankan syariat. Jalankan syariat. Kalau takdirnya sakit, ya berobat. Takdirnya ditolak, ya cari lagi. Kan begitu ya. Takdirnya kok nawarkan barang tidak dibeli, ya keliling siapa tahu ada yang beli lagi. Itu takdir. Tapi biduni ifratin wa tafritin wa ghulu. Gak boleh yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha syariat itu melampaui batas kemampuan, gak boleh. Paham maksudnya? Belum. Sakit, uangnya cuma 100.000, nggak punya uang kecuali 100.000, maka berobatnya ya kelas 100.000. Jangan maksakan diri, utang sana, utang sini demi berobat. Akhirnya masuk rumah sakit tetap mati ninggal utang. Kamu kira kamu keroan nggak bisa sembuh apa? Insya Allah kalau memang nggak punya uang, ojo, tapi terus orang syariat, duit ya gitu ya. Duit akeh keroan tok iki al pelitu al bakhilu. Ini keroan, koyoan, ini makom-makom kita gitu ya. Dan biasanya orang yang makomnya keroan sama koyoan kasih kerok sama koyok sembuh. Yang makomnya duit banyak bolak-balik rumah sakit gak sembuh. Atau sembuhnya setelah uangnya habis sekian. Tanpa berlebih-lebihan. Gak boleh berlebih-lebihan. Gak boleh maksakan diri. Yang penting usaha. Yang terjadi kalau sembuh ya takdirnya sembuh. Kalau meninggal takdirnya meninggal. Tapi usaha harus dilakukan. Semaksimal mungkin sesuai batas kemampuan. Kalau enggak nanti bahaya, bisa nanti mencuri, bisa merampok, melakukan yang haram dan lain sebagainya. Dengan membenarkan alasan yang penting aku sehat. Ini contoh begitu. Bisa dipahami? Apa? Ngelamar anak Pak Lurah? Ini contoh ya, karena banyak kasus tuh anak muda stres gara-gara ngelamar ditolak. Justru yang nggak ngelamar kok dikasih. Kan ada yang begitu ya. Ada sakit hati. Akhirnya hidupnya sengsara sampai
mati. Naudzubillah min dzalik. Jangan begitu. Ya kadang-kadang ini dalam kehidupan kita akan dibenturkan sama Allah Ta'ala, dibenturkan dengan sesuatu di luar kuasa kita. Karena Allah ingin menunjukkan, kamu gak bisa apa-apa, akulah Tuhannya. Itu sebetulnya pelajaran yang sangat berharga, biar kita jadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikhlas, yang ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear? Ya. Jangan itu. Saya itu ngelamar ke kantor itu tiap hari, terus saya diterima, saya kerja maksimal, gaji nggak naik-naik, giliran Ustadz Iis nggak ngelamar, nggak kerja, cuman mampir, ngirimkan paket dari Habib Novel, tambah dikasih hadiah mobil, nolongso deh. Orang lain dapat rezeki kok dia tersiksa. Itu namanya enggak ridho dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Apa yang jelas? Ridho. Udah, tapi ini ilmu mahal buat yang paham. Yang belum paham enggak apa-apa. Cukup camkan kalimat mahal. Jadi biar terus di setel terus ya. Sampai nanti akhirnya dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ada satu nasihat bagus dari almarhum guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura. Tanda-tanda orang yang tidak ridho terhadap takdir atau ketetapannya Allah Ta'ala adalah kecewa terhadap keadaan yang dihadapinya, kecewa dengan apa yang terjadi terhadap dirinya, kecewa dengan apa yang menimpanya, putus asa dengan kenyataan di depan mata. Itu tanda-tanda orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang ridho atas takdir Allah Ta'ala, mereka tidak pernah putus asa dengan kenyataan yang ada. Mereka tetap optimis dengan keadaan yang menimpanya, tidak putus harapan, tetap berusaha dan tawakal pada Allah Ta'ala. Takdir adalah kuasa Allah Ta'ala agar kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa berencana, namun hanya Allah Ta'ala lah yang bisa mewujudkannya. Tanamkan keyakinan dalam hati bahwa rezeki gak akan kemana dan rezeki gak akan pernah tertukar. Semua telah diatur. Hanya Allah Ta'ala yang mengatur segalanya, hanya Allah Ta'ala yang bisa dan mampu mewujudkan segalanya. Tugas kita hanya berencana, tugas kita hanya berusaha, terus ikhtiar semaksimal mungkin. Jika belum terwujud apa yang menjadi hajat kita, maka jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa, karena Allah Ta'ala Maha Tahu yang terbaik bagi ciptaannya. Jika takdir sudah bicara, kita harus rela. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan pernah melawan takdir, karena kita akan tersiksa, sebab yang kita lawan adalah yang Maha Kuasa. Setelah itu tetaplah jalankan syariat, ikhtiar sesuai kemampuan.
Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.